Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita berkumpul kembali di acara kelas pendalaman Alkitab. Dan malam hari ini kita membahas sebuah topik yang baru, yaitu tentang cara mengubah kodrat. Cara mengubah kodrat. Ini tentu topik yang menarik, walaupun kita menyadari bahwa mengubah kodrat bukan hal yang mudah. Tetapi mau tidak mau, kalau kita mau menjadi anak Tuhan yang sejati, ya harus mengubah kodrat. Dan ini adalah sesi pertama, kita bagi menjadi 6 kali pertemuan. Jadi kita akan bahas pelan-pelan supaya bisa lebih meresap ya. Oke, sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini kami berkumpul kembali melalui pertemuan virtual ini. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami semua acara ini Tuhan, biar pembelajaran kami malam hari ini boleh memberkati, memperbarui pikiran kami, sehingga kami boleh diwarnai dengan kebenaran-Mu Tuhan. Kami belajar tentang bagaimana kami mengubah kodrat kami Tuhan, dari kodrat manusia yang berdosa menjadi manusia yang memiliki kodrat ilahi. Terapi kami semua Tuhan yang hadir malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, saya share screen dulu ya. Malam hari ini kita akan membahas tentang cara mengubah kodrat. Ada 5 topik yang akan kita bicarakan malam hari ini, yaitu yang pertama tentang pilihan yang tidak normal, kemudian yang kedua mengubah rutinitas, yang ketiga yang bernilai, keempat yang terpenting, dan yang terakhir kita akan bahas yaitu menemukan karakter Yesus. Menemukan karakter Yesus. Kita masuk di bagian yang pertama, yaitu pilihan yang tidak normal. Kita sering mendengar orang berkata hidup adalah pilihan, dan itu benar. Bahkan kita sendiri ikut mengucapkannya, tetapi masalahnya apa yang kita pilih? Kalau kita bicara soal memilih jodoh, pendidikan, pekerjaan, itu belumlah pemilihan yang berisiko tinggi. Walaupun masing-masing pilihan itu juga tetap ada resikonya. Tetapi hal bagaimana menjadi anak Allah yang berstandar ilahi atau berstandar Allah, atau tidak menjadi anak yang berstandar Allah, nah itu pilihan yang penting. Tidak mudah melakukannya, tetapi ini harus kita lakukan. Di dalam Alkitab, kalau kita perhatikan ada tokoh-tokoh perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu kita bisa mempelajari seperti orang-orang yang tidak normal, yang memilih hidupnya tidak normal. Contohnya Abraham ya. Abraham itu tinggal di suatu wilayah yang pada zaman itu Abraham itu sudah tinggal di kota yang sudah metropolis waktu itu, di Ur Kasdim. Tetapi ketika Allah meminta atau menyuruh keluar dari kota yang sudah metropolis itu, meninggalkan sanak saudaranya, Abraham memilih untuk mentaati. Nah, ini kan pilihan yang tidak normal, walaupun sebetulnya Abraham bisa aja menolak. Oh Tuhan, kalau Tuhan mau panggil aku sebagai umatmu, ya di sini aja, di Ur Kasdim aja gitu. Tetapi Abraham memilih untuk taat. Abraham tidak pernah, bahkan sampai mati Abraham tidak pernah tinggal di negeri yang dijanjikannya, karena memang Allah tidak pernah menunjukkan negeri yang dijanjikannya itu di mana. Nah, ini kan hidup tidak normal. Tidak normal di mata manusia. Kemudian kita lihat Musa. Musa juga tidak normal hidupnya. Musa ini seorang calon pewaris tahta Firaun ya, ketika dia ditemukan oleh putri Firaun,
kemudian dipelihara, dididik di istana Firaun di Mesir. Nah, dia tuh calon pewaris tahta, tetapi dia bersedia meninggalkan gemerlapnya istana, meninggalkan kenyamanan, keagungan serta kemuliaan istana, lalu memilih untuk menjadi seorang pelarian demi membela bangsa Israel. Ini tentu pilihan yang tidak normal. Kalau normal menurut manusia, ya Musa tinggal aja di Mesir, enak-enakan gitu ya. Kemudian ada juga yang kita kenal seperti Daniel. Ini hidupnya tidak normal juga. Hidup sebagai anak bangsawan, diistimewakan dari orang-orang buangan lain. Ini Daniel, Sadrak, Mesakh, Abednego ini kan generasinya generasi ketika bangsa Israel itu dibuang ke Babel, ya. Nah, di antara orang-orang buangan ini dipilih oleh Raja Nebukadnezar, yaitu Daniel, Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Nah, tetapi Daniel ini memilih untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan-makanan raja atau makanan yang dihidangkan bagi mereka demi kesucian hidup sebagai anak Allah Israel, sebagai anak-anak Israel yang menyembah Elohim. Nah, dia menolak itu. Padahal kalau mengikuti makanan raja tentu enak ya. Kita tahu juga Sadrak, Mesakh, Abednego memilih untuk tidak menyembah patung, walaupun mereka diancam dengan hukuman dibakar di dapur api yang dinyalakan 7 kali lipat. Waduh, api normal aja udah panas, apalagi dinyalakan atau dipanaskan 7 kali lipat. Waduh, serem. Ini tentu kita tahu Tuhan Yesus itu juga tidak normal di mata manusia. Bagaimana mungkin dia meninggal kemuliaan dari Allah Bapa, dari sorga turun ke bumi menjadi manusia, dan dalam segala hal disamakan dengan manusia. Ini pilihan yang tidak normal. Dan dia rela mati untuk menembus dosa manusia. Kemudian ada Paulus. Paulus juga hidupnya tidak normal. Paulus ini kan seorang hebat, seorang anggota Sanhedrin, orang Farisi, dan dia sekolah di sekolah teologi dengan guru besarnya Gamaliel. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia rela tinggalkan semuanya dia tinggalkan. Nah, ini ada ayat yang paling begitu menonjol, Filipi 3 ayat 7 sampai ke 8. Segala sesuatu yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ya, jadi hidupnya berbalik karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalanku akan Kristus lebih mulia daripada semuanya. Nah, ini. Jadi hidupnya tidak normal di mata manusia, tetapi normal di mata Allah. Nah, semua contoh-contoh dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab itu kita melihatnya sebagai hal yang tidak wajar di mata manusia, tetapi normal di mata Allah. Nah, sekarang pilihan kita ya, kalau kita aplikasikan, bagaimana kita bisa memilih hal yang normal di mata Allah atau tidak normal di mata manusia, seperti apa yang sudah diteladankan oleh tokoh-tokoh Alkitab. Mungkin kita punya kesempatan untuk jalan-jalan atau berlibur gitu, tetapi kita milih untuk pergi ke gereja atau mengikuti PA seperti malam hari ini daripada kita nonton TV, atau kita memilih untuk mengikuti doa pagi setiap pagi daripada kita tidur kemudian bangun siang begitu. Nah, ini kan pilihan yang tidak normal.
Walaupun ada kesempatan untuk ke gereja tetapi tidak mau ke gereja. Nah, itu pilihan yang normal menurut manusia, tetapi tidak normal di mata Allah. Nah, kita harus belajar menteladani. Untuk menjadi anak Allah yang berkenan, ada harga yang harus kita bayar. Harganya adalah memilih apa yang tidak normal bagi manusia, tetapi normal di mata Allah. Jadi harga yang harus dibayar adalah memilih hal yang tidak normal. Oke, sekarang kita topik berikutnya yaitu mengubah rutinitas. Harus kita ingat bahwa yang menentukan nasib kita adalah kita sendiri. Nasib kita ini tidak ditentukan oleh pihak manapun. Allah tidak pernah menentukan kita selamat atau binasa. Iblis pun tidak bisa menentukan kita selamat atau binasa. Kitalah yang menentukan diri kita sendiri. Kita yang menentukan apakah kita mau menjadi orang saleh atau orang suci yang berstandar Allah atau tidak. Apakah kita mau hidup tidak bercacat, tidak bercela atau tidak, atau kita mau hidup suka-suka sendiri. Nah, kitalah yang menentukannya. Allah tuh hanya menyediakan sarana untuk pertumbuhan dan pendewasaannya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Apa yang Allah sediakan itu dapat menjadi sia-sia jika kita tidak merespon dengan benar. Jadi setiap ajaran dan didikan itu harus direspon dengan benar. Nah, kalau kita membaca firman Tuhan di Roma pasal 8 ayat 28, Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, kata segala sesuatu di situ ini menunjukkan bahwa tidak ada kejadian yang terjadi secara kebetulan atau sia-sia. Ya, semuanya tuh dirancang Allah, didesain Allah supaya mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, kejadian yang Tuhan berikan kepada kita itu pasti berguna untuk pertumbuhan iman kita. Tetapi, nah ini ada tetapinya. Iblis juga menggunakan irama hidup kita yang salah, agar pertumbuhan rohani kita ini terhambat. Jadi ketika kita bisa mengikuti irama yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan ajarkan, kita bisa bertumbuh secara normal. Tetapi kalau kita mengikuti irama hidup yang iblis ajarkan, tentu rohani kita tidak akan bertumbuh ya. Seperti kalau kita nanam pohon ya. Misalnya kalau kita punya sayur ya, sayur itu kan paling juga kayak pohon kangkung itu nggak sampai 1 bulan sudah dipanen tuh. Dari mulai persemaian dalam waktu 25 hari, 28 hari itu sudah bisa dipanen. Itu kalau efektif, pupuknya cukup, nutrisinya cukup, sinar mataharinya cukup. Nah, itu 25 hari bisa dipanen, besar-besar daunnya. Tetapi ketika sinar matahari kurang, misalnya musim hujan, selalu mendung, wah itu 25 hari masih kecil-kecil daunnya, kurus-kurus. Nah itu, jadi pertumbuhannya itu terhambat. Kurang lebih seperti itu. Kalau mau ikut aturannya Allah, ikuti iramanya yang Allah ajarkan, rohani kita bertumbuh. Tetapi ketika tidak mengikuti, tidak bisa bertumbuh. Anak-anak Allah akan mengalami dan menerima penggarapan Allah kalau ia memanfaatkan momentum atau kejadian. Ya. Jadi setiap kejadian, misalnya kita waktu ada orang bikin kesel, ada orang bikin kita jengkel, marah. Nah itu sebetulnya Allah mendidik kita untuk kita belajar bersabar, belajar menerima satu dengan yang lain, belajar untuk kita bisa mengendalikan emosi. Nah, itu tuh cara Allah mendidik kita gitu. Irama hidup yang salah yang sudah kita warisi sejak dulu
juga berbagai pengaruh hidup dari manusia di sekitar kita, itu yang menghambat kita. Jadi kalau misalnya Tuhan mengajarkan supaya kita bersabar, tapi orang-orang di sekitar kita lawan, masa lu gitu diam-diam aja. Nah, rusak jadinya gitu loh. Karena orang-orang di sekitar kita juga begitu. Masa lu nggak berani? Lawan dong. Nah, udah jadi ribut. Itu. Nah, ini yang begini nih ya, ajaran-ajaran begini menghambat pertumbuhan rohani kita, mengganggu. Harusnya kita terus bisa tumbuh menjadi orang sabar, tetapi karena ada bisikan-bisikan atau kita mencontoh dari orang-orang di sekeliling kita, jadi rusak. Sehingga kita ini mentalnya tidak dewasa, tidak sempurna seperti Bapa, tidak seperti yang Allah inginkan. Nah, kalau kita mau berubah, itu rutinitas kita harus dirubah. Rutinitas kita harus dirubah. Ini hukum kehidupan yang merupakan kunci supaya kita bisa mengalami perubahan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Mengubah rutinitas akan membantu kita mengubah hidup kita. Jadi kalau kita biasanya bangun siang, nah sekarang dirubah rutinitasnya. Mulai bangun pagi, doa pagi, menyembah Tuhan, mencari wajah Tuhan. Nah ini harus dirubah. Kalau nggak dirubah ya nggak bisa berubah. Jadi rutinitasnya harus dirubah. Harus diingat bahwa setiap momentum adalah sarana Tuhan untuk menggarap hidup kita. Dalam setiap kejadian, pasti ada ajaran dan didikan Tuhan agar iman kita semakin dewasa dan disempurnakan. Jadi, rubahlah rutinitas kita supaya kita bisa semakin bertumbuh dewasa. Sekarang yang ketiga, kita mesti memperhatikan apa yang bernilai sebetulnya ya. Jangan kita anggap bahwa materi itu segalanya bernilai. Belum. Kita harus melihat bahwa apa yang bernilai di mata Tuhan. Dan ini yang Tuhan ajarkan. Tuhan Yesus menuntun setiap individu bagaimana bisa memiliki karakternya. Memiliki karakter Tuhan. Sebenarnya kita tidak punya cukup waktu untuk mengubah karakter. Orang yang mengarahkan fokusnya belum tentu bisa mencapainya dengan mudah. Jadi sebenarnya waktu yang Tuhan berikan 70-80 tahun itu harus digunakan sebaik-baiknya. Orang yang berjuang aja belum tentu bisa mencapainya, apalagi disia-siakan gitu ya. Kalau kita mengisi waktu kita dengan hal-hal yang sia-sia, tentu saja tidak akan tercapai. Kita sibuk dengan urusan pribadi, mencari kesenangan, hidup dari kesenangan demi kesenangan, itu yang kita kejar. Sudah, pasti tidak akan tercapai. Hal sempurna tidak akan tercapai. Nah, perjumpaan dengan Tuhan itu sesuatu yang mutlak, karena itu yang mendewasakan kita. Kalau kita tidak memiliki perjumpaan dengan Tuhan secara memadai atau tidak cukup, porsinya tidak cukup, maka kita akan gagal menemukan potret anak Allah. Gagal menemukan pribadi Tuhan Yesus. Yang mestinya kita kenakan. Kita mengenakan karakter Kristus. Orang Kristen yang benar tidak mungkin tidak menderita untuk Tuhan. Maka jangan melihat standar hidup manusia pada umumnya. Sebab kita tidak akan pernah mengenal Tuhan dengan benar. Jadi standarnya tuh harus seperti Yesus. Kalau tidak seperti Yesus, tidak akan ketemu, tidak akan menjadi pribadi seperti yang Allah kehendaki. Standar hidup manusia pada umumnya adalah materi. Yang dikejar itu materi, dan ini salah. Kehidupan Yesus pastinya memikul salib. Kita mungkin belum sampai pada tingkat memikul salib. Kalau fokusnya bagaimana hidup nyaman, ya materi ya, tidak memiliki persoalan, punya keturunan, punya pasangan yang baik, membangun rumah tangga, dan berbagai fasilitas untuk kita menikmati, maka itu kita sesat, ya.
karena orientasinya tuh pemenuhan kebutuhan jasmani, maka itu sesat. Itu gaya hidup atau cara hidup manusia pada umumnya. Sedangkan anak Allah memiliki karakter Kristus, di mana kita memiliki tempat, maksudnya di mana kita ini harus memikul salib atau memahami tempat kita di mana di hadapan Tuhan gitu. Persekutuan dalam perintah penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Inilah cara pandang hidup yang benar, yaitu kehidupan Yesus. Nah, ini kata Paulus ya. Untuk itu, perjuangan yang berat karena harus meninggalkan apa yang kita pandang sebagai sesuatu yang bernilai. Ini perjuangan berat karena kita ini terbiasa menilai bahwa hal-hal yang materi itu yang bernilai. Nah, sekarang harus pandangan kita ini harus dirubah. Yang bernilai itu bukan itu. Kita selalu memandang yang bernilai itu adalah kedudukan, pangkat, uang, harta. Maka kita tidak bisa ikut Tuhan Yesus. Ini cara pandang yang salah. Memang tidak keliru memiliki gelar, pangkat, kedudukan itu penting. Punya uang itu penting. Tetapi harus kita ingat bahwa kita ini ditebus oleh darah Yesus. Kita bukan milik kita sendiri. Ya, apapun yang kita lakukan harus untuk kemuliaan Tuhan. Jadi yang bernilai itu adalah Tuhan. Kalau di luar itu berarti masih sesat, masih salah. Yang bernilai adalah mengenal Dia. Untuk mengenal Dia, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Tuhan lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Yesuslah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ini kata Paulus ya. Artinya kalau kita memperoleh Kristus berarti memiliki spirit, gairah, cara hidup, cara berpikir, gaya hidup yang dimiliki juga oleh Yesus. Nah, ini yang penting. Yang bernilai itu ini, kita memiliki gairah, cara hidup, cara berpikir, gaya hidup yang dimiliki oleh Yesus. Kurang dari itu berarti kita belum mengenal Allah. Kita bukan berasal dari dunia ini. Kewargaan kita adalah dari surga. Perjuangan menyangkal diri memang tidak mudah. Kita bersyukur terperangkap, ini dalam tanda kutip ya, terperangkap dalam perangkap langit baru, bumi baru. Jadi kita ada dalam jalur yang benar gitu ya. Nah, cara kita memandang hidup yang benar adalah bahwa hidup yang sesungguhnya bukan sekarang, tetapi nanti di langit baru, bumi baru. Karena banyak orang berpikir hidup ini cuma sekali ini, makanya mari kita makan dan minum sebab besok kita mati. Gairahnya seperti itu. Tetapi kalau kita memiliki pandangan langit baru, bumi baru, wah, hidup hari ini cuma sementara, cuma persiapan untuk memasuki kekekalan. Makanya harus hidup benar. Kalau sekarang kita hidupnya ngaco, ya ditolak. Nggak mungkin bisa masuk ke langit baru, bumi baru. Kalau kita tidak memiliki model seperti Yesus, pasti kita tidak boleh masuk ke rumah Bapa. Pasti ditolak. Oke, sekarang topik yang keempat. Kita mesti mengerti apa yang paling penting. Karena ketika kita salah memilih, maka akan menyesal. Suatu hari nanti akan banyak orang yang sangat menyesal. Penyesalan yang tidak bisa digambarkan atau dilukiskan dengan kata-kata. Nah, kita mencoba melukiskan penyesalan itu dengan istilah ratap tangis dan kertak gigi. Ini penyesalan yang amat dalam. Penuh dengan geram, amarah. Mau nyalahin siapa? Mau nyalahin Tuhan? Nggak bisa.
yang ada adalah menyalahkan diri sendiri, marah kepada diri sendiri. Kenapa bisa begitu? Manusia melihat realitas kekekalan yang dahsyat, maka 70 atau 80 tahun seumur hidupnya itu lebih kecil daripada setitik air di lautan. Jadi tidak ada artinya itu hidup 70-80 tahun dibanding dengan kekekalan. Sangat kecil, tidak ada artinya. Lebih kecil dari satu butir debu atau satu butir pasir di laut. Kekekalan itu sangat dahsyat. Itulah sebabnya kalau kita tidak hati-hati, maka kita akan menyesal seumur hidup. Aduh, kenapa ya dulu gua nggak sungguh-sungguh cari Tuhan? Kenapa nggak sungguh-sungguh mengubah karakter sehingga kita berkarakter Kristus? Waduh, ini penyesalan yang dahsyat. Tuhan berfirman dalam Injil Matius pasal 16, apa gunanya orang beroleh segenap hidup kalau jiwanya binasa? Nah, ini kalau kita lihat gambar ini ya, ini kan gedung yang tertinggi saat ini di Dubai, Burj Khalifa. Itu tingginya 828 meter. Gila ya, gedung tingginya segitu, hampir 1 kilometer tingginya. 828 meter dengan jumlah lantainya 163 lantai. Wow. Untuk orang-orang kaya yang bisa memiliki gedung seperti ini. Tapi Alkitab bilang, apa gunanya orang beroleh segenap dunia kalau jiwanya binasa? Nah, segenap bukan berarti bukan hanya menjadi konglomerat, bukan hanya memiliki kekayaan atau kota suatu negeri. Seluruh kekayaan dunia tidak ada artinya dibanding dengan kemuliaan hidup di dalam surga dunia. Jadi gedung yang kita lihat ini yang tingginya 163 lantai ini baru sebagian kecil dari seluruh dunia. Sedangkan Tuhan Yesus bilang, apa gunanya memperoleh seluruh dunia, segenap dunia. Jadi ini masih kecil, walaupun udah begitu hebat gitu ya. Apa gunanya orang beroleh segenap dunia kalau jiwanya binasa? Jadi tidak ada artinya. Jangan sampai kita menjadi salah seorang yang terbuang dan menghadapi keadaan tragis, terpisah dari hadirat Allah selama-lamanya, ratap tangis dan kertak gigi. Hidup di bumi ini bukan satu-satunya kesempatan hidup. Jangan berpikir setelah kematian tidak ada kehidupan. Justru kehidupan tuh nanti, bukan saat ini. Nanti. Hidup yang sekarang adalah persiapan. Karena Allah adalah Allah yang kekal, maka Allah tidak merancang kematian. Manusia itu tidak didesain bakal mati. Tidak didesain. Allah yang kekal merancang manusia untuk terus-menerus hidup dalam persekutuan dengan Allah. Memang kita tidak bisa menghindari kematian fisik. Ini karena dosa ya. Sebelum manusia tidak jatuh dalam dosa, manusia itu kan tidak didesain mati, tidak dirancang mati. Kehidupan di balik kubur itulah kehidupan yang dirancang Allah, di mana tidak ada kematian. Jadi setelah manusia sudah jatuh dalam dosa, manusia mati, nah Allah mendesain nanti setelah manusia mati dia akan memasuki kekekalan, di mana manusia tidak akan mati. Cuma tidak akan matinya di mana? Tidak mati di surga atau tidak mati di neraka? Kekal di surga apa kekal di neraka? Nah itu yang mengerikan. Ketika salah pilih, maka dia kekal di neraka. Kalau salah pilih ya. Hidup kita sekarang hanya untuk persiapan bagi kehidupan yang akan datang. Kita harus sungguh-sungguh memberikan kesempatan untuk membangun dan mempersiapkan diri masuk ke dunia akan datang. Orang-orang seperti ini baru bisa mewujudkan yang Alkitab katakan, baik kamu makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Ini baru. Kalau udah bisa begini, berarti udah tepat hidupnya. Tapi kalau masih mikir dunia, bagaimana memperluas rumah, bagaimana punya
mobil mewah, bagaimana bisa menikmati fasilitas hidup, wah itu jauh, masih jauh. Harus ada bagian yang cukup untuk bergaul dengan Allah lewat doa, mendengarkan khotbah. Kalau kita sibuk sehingga kita tidak menyediakan waktu untuk Tuhan, maka kita akan terus terbawa oleh irama hidup yang tidak haus akan Allah. Itu membuat kita tidak haus akan Allah. Tidak sadar bahwa sebetulnya manusia tuh hanya bisa hidup di hadirat Allah. Kehausan Allah ini akan terus sampai satu saat tidak bisa haus lagi. Karena cita rasa jiwanya ini hanya nikmat dengan berbagai kesibukan, kerja, hobi, kesenangan. Jadi jangan menunda untuk kita mencari Tuhan. Kalau kita tunda-tunda, udah lama-lama kehausannya juga hilang. Tidak ada yang bisa merusak hidup kita kalau hidup kita menyenangkan hati Allah. Kita bersedia bertobat setiap hari, bukan karena mau mati baru bertobat, melainkan karena kita sadar kita ini ciptaan Allah. Orang yang bertobat kalau mau mati udah menggap-menggap baru bertobat, itu pertobatannya tidak sejati, tidak natural. Itu karena ketakutan aja dan tidak ada kesempatan juga gitu loh. Tetapi kalau hari ini kita masih segar, masih sehat, masih bisa berpikir logis, kita nih sadar bahwa kita ini ciptaan Allah yang hidup hanya untuk menyenangkan hati Allah. Nah, makanya setiap kata yang diucapkan dan gerak pikiran kita ini hanya untuk kemuliaan Allah, bukan untuk diri kita. Ini penting. Sekarang ini topik yang terakhir, menemukan karakter Yesus. Karena kita hidup ini harus seperti Yesus. Kita harus menemukan karakter-karakternya. Kita harus melihat ada unsur-unsur dalam diri kita yang bukan kodrat ilahi. Ya, kodrat dunia, kodrat dosa, itu tidak seperti karakternya Yesus atau tidak berkodrat ilahi. Misalnya nih, ketika kita dilukai orang, terus kita kesel, kita menyimpan amarah, dendam, itu bukan kodrat ilahi, itu kodrat dosa. Kita bisa marah kepada ketidakbenaran, tetapi tidak usah sampai dendam atau mencelakai orang lain. Itu bukan kodrat ilahi. Cara manusia memandang uang, memandang harta, itu juga menentukan. Harus seperti yang Allah pikirkan gitu ya. Harus dengan cara pandang yang benar gitu ya. Uang itu bukan segalanya. Itu bisa mencelakai. Tetapi kalau kita menguasai uang, nah kita bisa kontrol kan. Uang perlu untuk memperluas sayap kerajaan surga di bumi ini, kita perlu uang gitu ya. Tetapi kita jangan diperbudak oleh uang gitu. Jadi karakter-karakter yang tidak sesuai dengan kehendak Allah itu harus dibuang. Kalau semenjak muda kita mengenyam atau merajut kesucian seperti ini, kodrat dosa manusia itu akan hilang. Jadi jangan memberi makan atau mengumpani kodrat dosa. Seringkali kita berkata sekali ini aja berbuat salah, nanti tidak deh gitu kan. Nah ini memberi makan kepada kodrat dosa sehingga kodrat dosanya makin kuat. Nah cara kita membunuh kodrat manusia adalah dengan membunuh hal-hal tersebut. Jangan memberi kesempatan. Sekali ini aja deh gue marah, gue pengen lampiasin kemarahan. Nggak bisa, tuh harus ditahan, harus dibunuh. Harus tidak diberi kesempatan untuk kodrat dosa itu bertumbuh. Kita harus benar-benar mengerti bahwa hidup yang sesungguhnya bukan sekarang ini, tetapi nanti ya. Jadi sekarang ini persiapan. Kita harus persiapan hidup suci, sesuci-sucinya. Hidup memiliki kodrat ilahi. Itu untuk persiapan. Nah itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kumpulkanlah harta di surga, bukan di bumi. Harta di surga, bukan di bumi. Jadi persiapan untuk yang akan datang, bukan untuk saat ini. Paulus mengatakan, pikirkan perkara yang di atas, bukan di bumi.
kamu bukan dari dunia ini. Kamu bukan dari dunia ini. Itu kata-kata yang sudah normal bagi anak Allah. Masalahnya, bagaimana kita bisa menjadi orang yang berasal dari atas, yang nanti bisa tinggal di rumah Bapa? Yesuslah potretnya. Yesuslah modelnya. Kita harus mengikuti gaya hidup Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus kenakan, kita mengikuti gaya hidupnya. Misalnya ketika Tuhan Yesus diolok-olok, dihina, difitnah, tidak membalas. Nah, kita juga ketika kita diolok-olok, difitnah, diperlakukan tidak adil, tidak boleh membalas. Kalau kita masih membalas, kita belum seperti Yesus, belum lulus. Potretnya tuh Yesus. Perjumpaan dengan Tuhan itu akan membuat kita menemukan karakter Yesus. Seberapa sering kita bergaul dengan Tuhan, itu akan mewarnai hidup kita. Gitu ya, nangkep ya. Sehingga kita bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi karakter Kristus yang kita kenakan. Tuhan berhak mengubah hidup kita. Masalahnya, banyak kita yang memberontak, tidak mau diubah. Tuhan mau mengubah kita, tetapi kita memberontak. Kita bukan boneka. Kita bukan seperti robot yang bisa disetel dari surga. Kamu jadi sabar gitu. Enggak seperti itu. Allah tidak pernah memaksa kita untuk berubah, tetapi Allah mengharapkan atau mengarahkan agar kita berubah. Kita lah yang harus mengubah diri kita sendiri. Harus rela diubah, harus rela dibentuk. Kalau nggak rela ya sampai kapan kita nggak akan berubah. Ini slide yang terakhir. Cara pandang kita kebanyakan orang sudah sesat. Secara nalar logika kita mengerti hal ini, tetapi sulit untuk mengenakannya. Karena sudah terlanjur salah. Jadi misalnya gini ya, kita tahu apa yang kita pahami dosa, tetapi tetap itu yang kita lakukan gitu. Bertahun-tahun cita rasa jiwa kita ini sudah keliru, maka mengubahnya bukan sesuatu yang mudah. Kita sudah terlanjur mengadopsi cara hidup manusia di sekitar kita. Kalau kata Paulus itu, ia melihatnya proses perubahan sampai bisa berkata hidupku bukan aku lagi. Kalau kita belum sampai kepada itu, maka proses kita ini belum selesai gitu ya. Nah, kita mengatakan kamu hidup di bumi tetapi tidak hidup dengan cara hidup di bumi. Engkau sudah dipindahkan hatimu di surga. Oleh sebab itu gereja harus memiliki kebenaran yang diajarkan dan kehidupan yang menjadi teladan. Jadi gereja harus mengajarkan dua hal ya. Satu kebenaran yang murni, kedua keteladanan. Gereja harus memberikan keteladanan supaya gaya hidup Tuhan Yesus itu bisa diimpartasi kepada jemaat, ditularkan gaya hidupnya sehingga jemaat pun bisa berubah. Setan tahu kebenaran ada, tetapi teladan tidak boleh ada. Jadi caranya setan itu mengelabui jemaat atau umat Tuhan itu begitu ya. Kebenaran ada dari Alkitab, tetapi keteladanan itu sulit. Makanya banyak orang Kristen jatuh karena tidak memiliki keteladanan Kristus gitu ya. Maka setan akan berusaha merusak karakter manusia, terutama karakter pemimpin gereja yang seharusnya menjadi teladan banyak orang. Ya, banyak pendeta dijatuhkan atau dibidik oleh setan supaya jatuh. Nah, itu supaya itu tidak ada keteladanan. Tuh pendeta aja berdosa, apalagi jemaat begitu kan. Ya udahlah, nggak usah berjuang, udah kita gini aja lah. Nah, udah rusak semua karakternya. Jadi tidak bertumbuh untuk semakin seperti Kristus. Oke.
Ini yang terakhir. Ya, betul. Sekaligus saya membuka kesempatan bagi kita untuk berdiskusi ya. Ini baru pertemuan pertama. Topiknya lumayan berat. Tidak mudah untuk dilakukan, tetapi kita tidak punya pilihan lain ya. Harus melewati ini. Harus kodrat kita ini harus dirubah. Kodrat dosa dirubah menjadi kodrat ilahi. Oke, yuk mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur pelajaran kami malam hari ini, bagaimana kami mengubah kodrat kami Tuhan. Dari manusia yang berkodrat dosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Kami bersyukur Tuhan untuk pencerahan-pencerahan, biar kiranya terus kami semakin dibukakan pikiran kami dan kami semakin mengerti kebenaran Tuhan. Berkati kami semua yang hadir di acara ini juga maupun yang mengikuti via streaming YouTube. Kiranya Tuhan menolong kami semakin diubahkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat malam. Ya, terima kasih Pak David semuanya. Malam, makasih Pak David. Terima kasih Bapak Ibu. Ibu Melda gak ikut Batak Permasmur besok? Kayaknya ikut Bu, tapi langsung dari sini. Anak-anak pengen ikut katanya. Oke, sampai ketemu di sana. Ya, oke Bu. Oke. Yo, See you tomorrow.